Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi bersama saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra. Kemunculan Salafi menjadi shock terapi bagi pelaku bid'ah, pelaku tahayul, pelaku khurafat. Dan memang pelaku TBC tersebut menjadi sangat terkejut dengan kemunculan dakwah Salafi yang keras tanpa ampun lagi. Ya. Nah, sehingga banyak umat Islam yang anti terhadap dakwah Salafi. Tetapi banyak juga yang simpati, yang mendukung dakwah Salafi ini. Apalagi yang bermanhaj sama, rujukannya sama, merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Seperti misalnya ya warga Muhammadiyah. Warga Muhammadiyah banyak juga yang mengikuti pemahaman dan cara dakwah Salafi. Maka di dalam Muhammadiyah ada istilah Muhammadiyah berbau Salafi. Ya sobat-sobat, saya sendiri mulanya juga tertarik, juga mengikuti pemahaman dan cara dakwah Salafi ini, sobat-sobat. Dan karena itu saya sempat membid'ahkan doa kunut di sholat subuh, sobat-sobat. Dan saya menyadari itu tidak sesuai dengan pemahaman Muhammadiyah. Saya diingatkan, kritik, dan dikoreksi oleh Gus Tosu. Akhirnya saya kembali kepada pemahaman Muhammadiyah. Nah, sobat-sobat, apakah perbedaan antara Muhammadiyah dan Salafi? Ternyata perbedaannya sangat mendasar, sobat-sobat. Walaupun sama-sama merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini dibeberkan oleh Agung Danarto dari PP Muhammadiyah, yang beliau katakan ada 3 perbedaan. Dan apa yang disampaikan oleh beliau saya baca dari situs Muhammadiyah.org dan saya catat. Nah,
Baik, saya bacakan saja ya apa perbedaan Muhammadiyah dengan Salafi. Yang pertama, ya, meskipun slogan sama-sama kembali ke Quran dan As-Sunnah, namun beda metode pembacaannya. Muhammadiyah memahami dengan akal pikiran yang sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Salafi memahaminya secara literal, sehingga membawa mereka pada pendapat tersulit dengan dalih kehati-hatian. Nah, jadi Muhammadiyah dalam membaca dalil ya menggunakan juga akal pikiran. Ya, sesuai kan di ujung firman Allah, afala yatafakkarun, afala yaqilun. Apakah kamu tidak berpikir, apakah kamu tidak berakal? Tetapi Salafi membaca ya secara literal, tekstual. Artinya tidak melibatkan akal dan pikiran. Yang kedua, dalam kacamata kemodernan. Ini perbedaan antara Salafi dan Muhammadiyah yang kedua. Muhammadiyah menerima kemodernan dan melakukan modernisasi. Salafi menolak modernisasi, tapi menerima produk teknologi. Muhammadiyah menerima budaya barat yang sesuai dengan ajaran Islam. Salafi menolak budaya barat. Nah, itu perbedaan yang kedua, sobat-sobat. Sedangkan perbedaan yang ketiga adalah pada persoalan budaya lokal. Muhammadiyah menerima budaya lokal dan melakukan islamisasi terhadap budaya lokal yang tidak sesuai. Sedangkan Salafi menolak budaya lokal dan mengacu pada budaya Arab yang tergambar dalam hadis. Nah, itulah sobat-sobat ya 3 perbedaan yang disampaikan oleh Bapak Agung Danarto ya dari PP Muhammadiyah. Nah, ya, jadi wajar ada perbedaan ya dalam memahami dalil antara Muhammadiyah dan Salafi. Dan perbedaan ini ya sering meruncing dan tidak terjadi titik temu. Ya, bagaimana akan terjadi titik temu? Kalau ya cara membaca dan memahaminya ya dalil yang ada caranya berbeda. Ya, saya kira itu saja sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.